Oke, selamat bertemu. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Kali ini kita akan membahas pemrograman PLC untuk proyek cerdas cermat lampu cerdas cermat 4 grup atau boleh diberi nama kuis 4 grup sekaligus dengan simulasi dan wiringnya. Karena panjangnya proyek ini, maka saya akan mencoba untuk membuat sangat singkat. Penampilannya seperti ini. Jadi ada program diagram laddernya yang di kiri saya atau di layar kiri atau layar kanan. Kemudian yang di sebelah kirinya itu ada simulasi sekaligus dengan wiring PLC. Jadi ada gambar PLC-nya, kemudian ada tombol-tombol grup A sampai D seperti ini. Kemudian ada on off atau restartnya. Kemudian ada lampu grup A sampai dengan grup D seperti yang di outputnya. Jadi outputnya itu dihubungkan dengan lampu, inputnya dihubungkan dengan tombol. Rangkaiannya sangat sederhana sehingga saya bisa gambarkan PLC-nya seperti ini. Dan dengan pin-pin inputnya mulai dari 00.00 sampai dengan 00.11, kemudian 01.00 sampai dengan 01.02. Ini inputnya. Kemudian outputnya seperti yang dilihat ini. Pada video yang lalu saya sudah jelaskan bagaimana mengenalkan pin in dan pin out dari sebuah PLC dan prinsip kerja dan sebagainya. Sebagaimana kita tahu, PLC ini adalah inputnya, pin in-nya merupakan coil daripada relay, kemudian pin out-nya merupakan kontak-kontak daripada relay tersebut. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Kemudian untuk sumber tegangannya saya ambil sumber tegangan AC. Jadi langsung ke PLN, misalnya kalau kebetulan PLC ini menggunakan power supply atau catu daya AC. Dihubungkan pada L1 atau L kemudian dengan L2 atau netralnya. Seperti ini. Lalu output daripada PLC ini ada positif, negatif 24 volt. Kita ambil untuk supply atau memberikan catu daya pada inputnya. Jadi output ini langsung kita hubungkan dengan output, ya. Kita hubungkan dengan output seperti ini. Nah, untuk programnya sangat sederhana. Untuk program diagram laddernya kita menggunakan restartnya, saya menggunakan tombol 011. Kemudian untuk grup A itu 0.00, kemudian untuk grup B itu 0.01, grup C 0.02, grup D 0.03. Untuk PLC-nya, jadi tombol-tombol ini ada di 00, 01, kemudian 02, 03, kemudian commonnya atau commonnya diambil dari output common atau negatif pada output PLC-nya atau pada output catu daya yang ada pada PLC. Ini untuk grup A seperti itu. Untuk grup B-nya adalah sama, restartnya sama, tapi grup B-nya menggunakan kontak normally open 0.01 dengan outputnya 100.00. Saya ambil sebagai latching-nya di grup B. Demikian juga tadi di grup A saya ambil 100.00 untuk latching-nya. Kemudian untuk normally close-nya 0.01, 0.02 dan 0.03 sebagai normally close daripada kontak A, B, dan C. Kemudian untuk B-nya sudah tentu A, C, dan D-nya merupakan normally close. Kenapa? Karena ini sebenarnya pengembangannya dari XOR. Jadi XOR itu, kalau XOR itu hanya 2 inputnya, tapi ini menjadi 4 input.
Kenapa? Karena ada A, B, C, dan D. Atau A, B, C, dan D. Kemudian untuk C-nya sama saja. Kita ambil kontaknya 0.02. Kemudian normally close-nya untuk A, untuk D, untuk A, B, dan D. Normally close-nya, lalu lampunya 100.02. Kemudian yang terakhir untuk peserta D, kita ambil kontaknya menggunakan 0.03, kemudian di latching dengan 100.03, di latchingnya di sini. Kemudian untuk A, B, dan C-nya kita ambil, ini A-nya di sini, B-nya ada di sini, C-nya ada di sini. Jadi pemasangan ini itu bisa dibolak-balik di mana saja letaknya karena seri, jadi tidak bermasalah. Nah, saya hanya mudahnya ini saya buat yang pertama dulu yang untuk A, lalu ini saya copy ke sini lalu tinggal saya ganti. Jadi prosesnya seperti itu. Pengoperasian CX Programmer ini itu saya sudah buatkan videonya sehingga saya kira tinggal dipelajari ulang saja. Jadi sangat gampang, bisa menggunakan kontak yang ada langsung di sini, atau bisa juga menggunakan keyboard, menggunakan C kalau untuk kontak, dan juga bisa menggunakan mnemonic atau bahasa assembly, tergantung mnemonicnya. Jadi misalkan untuk yang pertama ini load, dan kemudian ini ada OR, kemudian ini N. Load N, karena ini merupakan cabang dan seterusnya. Pada video yang lalu saya sudah jelaskan itu. Jadi ini intinya, ini program diagram ladder-nya, lalu ini HMI-nya atau Human Machine Interface-nya, sekaligus simulasinya atau sekaligus dengan wiring PLC-nya. Ya, kalau wiring PLC-nya kita bisa lihat seperti ini. Jadi pin-pinnya pada video saya yang lalu juga saya sudah jelaskan itu. Nah, untuk mengoperasikan ini, bisa saja kita tutup ini, kita close diagram ladder-nya atau program PLC-nya, ya, kita close saja. Lalu kita hanya mengoperasikan menggunakan ini, menggunakan simulasi atau wiring atau HMI-nya. Kita simulasi saja dari sini, bisa. Jadi seperti misalnya rangkaiannya seperti ini, cara merangkainya saya kira itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa pada video-video yang lalu saya sudah jelaskan itu, tinggal diperdalam saja. Lalu untuk running, untuk menjalankannya, kita tinggal klik di tools, lalu test, ya, lalu klik test, atau bisa juga dengan Ctrl T. Sama saja, Ctrl T, ya. Kita klik, lalu di sini akan tampil program CP atau diagram ladder yang menggunakan CX Programmer. Kita disuruh buka. Nah, kebetulan ini saya sudah buka menggunakan quiz 4 grup. Tinggal di klik start saja. Jadi kalau seandainya ini belum diklik, kita klik di sini, lalu klik start. Kalau sudah, program yang akan kita buka sudah tertampil di sini, ya, sudah tampil di sini, sehingga kita klik saja start seperti ini. Kita tinggal tunggu. Nah, dia buka programnya. Oke, dia sudah buka programnya di sini. Kita tinggal tunggu sesaat karena dia akan tampilkan program yang tadi. Ini programnya. Programnya sudah tampil di sini. Kita tinggal lihat tesnya seperti apa. Kita masih menunggu tesnya. Ya. Kita menunggu tes atau HMI-nya, atau biasa juga disebut dengan HMI atau simulasi. Saya biasa sebut gampangnya simulasi. Kita tinggal menunggu saja. Nah, ini sudah hampir keluar. Ini dia. Jadi ini penampilan asli daripada HMI atau simulasi atau wiring PLC-nya. Ini saya sudah gabung semua di sini. Jadi kalau hanya simulasi, hanya tombol dengan lampu saja, tapi wiringnya tidak ada. Sekarang saya gambarkan sekaligus wiringnya sudah ada di sini.
Jadi saya gambarkan PLC-nya, ini menggunakan manual saja saya gambar. Lalu semua pin-pinnya saya gambarkan, lalu tombol masukkan lewat pin mana dan seterusnya sudah ada di sini. Pin 00, 01, 02, 03. Jadi 4 pin ini dipakai, kemudian common-nya diambil dari dari negatif dari sini. Lalu common di sini saya paralelkan, ada beberapa common yang dipakai. Sorry. Kemudian tegangannya disumber dari sini. Nah, karena saya buat tombol restart ini menggunakan on off juga. Jadi kalau kita mau menghidupkan tinggal klik saja. Ya. Kita klik, dia sudah restart ini, sudah terhubung. Karena dia menggunakan normally close. Nah, ketika sudah seperti ini, lampu powernya akan hidup. Jadi indikator powernya saya juga pasang di sini. Saya coba kasih mati, jadi indikator powernya padam. Kalau saya hidupkan, saya matikan berarti indikator powernya akan hidup. Nah, dalam keadaan ini berarti peralatan ini atau HDMI atau PT ini, biasa disebut PT juga, program atau proyek transfer atau program transfer. Kemudian setelah seperti ini, kondisi seperti ini, kita tinggal klik tombol saja. Ini tombolnya saya buat kecil sekali karena kita menyesuaikan dengan pin-pin yang terpasang di sini. Kalau tombolnya besar nanti tempatnya susah. Sehingga tombolnya kecil, misalkan ini A, tolong dicermati baik-baik. Ini A, ini B, ini C, ini D. Ada 4 tombol ini. Kemudian lampunya juga ada 4. Ketika saya tekan tombol A, maka lampu A akan menyala. Ini menyala lampunya. Dan di sini juga menyala. Terbukti. Ya. Lampunya menyala juga di sini. Kemudian lampu pada HMI-nya juga menyala. Nah, untuk lampu cerdas cermat, ketika A atau salah satu tombol ini sudah ditekan atau salah satu lampu ini menyala, maka yang lain tidak bisa lagi ditekan. Dia akan memadamkan saja bisanya. Nah, padam tapi tidak hidup lampu B-nya. C-nya juga tidak hidup. D-nya juga tidak hidup. Nah, sehingga semuanya ini harus dipadamkan dulu. Ya, A-nya dipadamkan, ya, A-nya hidup, A-nya dipadamkan atau menggunakan restart juga seperti ini boleh. Ya, lalu kita hidupkan kembali, A-nya dipadamkan, ya. Kemudian kita hidupkan B-nya. Tekan klik B-nya, maka B-nya hidup. Mau tekan yang C atau yang D juga tidak bisa berfungsi apa-apa, ya, malah bahkan mati, ya. Nah, kalau untuk menghidupkan C-nya, B-nya harus dipadamkan dulu, baru C-nya hidup. Demikian juga untuk D-nya, C-nya ini harus dipadamkan, lalu D-nya dihidupkan, seperti itu. Jadi lampu ini hidup hanya satu saja. Jadi hanya grup A yang menekan terdahulu atau mendahului teman-temannya, maka A saja yang hidup, atau sebaliknya. Kalau D yang hidup seperti ini, yang lain tidak mungkin lagi hidup, kecuali ini dalam keadaan mati. Ya, harus dimatikan dulu baru terserah yang mana yang mau hidup ini. Bisa B, seperti ini misalnya, atau bisa juga C misalnya, seperti ini. Ya, dan seterusnya. Nah, inilah lampu atau mesin, ya, ini boleh disebut mesin kontrol lampu cerdas cermat atau kuis 4 grup yang kita hubungkan atau yang kita buat berdasarkan program diagram ladder atau program PLC yang menggunakan diagram ladder. Kalau program PLC-nya menggunakan diagram ladder, berarti text editornya atau aplikasinya adalah CX Programmer, ya. Jadi CX Programmer yang digunakan di pemrogramannya, tapi yang digunakan di HMI atau simulasinya kita menggunakan CX Designer. Jadi dua aplikasi CX Programmer dan CX Designer ini harus dipelajari sehingga kita memiliki pengetahuan atau keterampilan yang lengkap atau keterampilan artifisial atau apa yang cukup memadai
Jadi baik programnya, kemudian baik wiring dari PLC-nya maupun simulasinya kita dapat melakukan dengan menguasai dua aplikasi ini, aplikasi CX Programmer dan CX Designer. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini dapat berguna, ya, mudah-mudahan dapat berguna. Dan saya kira kita harus belajar, karena sebenarnya belajar itu tidak ada batas waktu. Belajar sepanjang hayat. Ya, belajar sepanjang hayat. Jadi kalau seandainya program atau video ini kurang memadai, tolong diperlengkapi nanti. Tolong diisi di kolom komentarnya apa yang kurang atau kekurangannya apa. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang difahami. Tolong isi pertanyaannya di kolom komentar YouTube saya, Lukas Willa. Cari saja channel Lukas Willa di YouTube. Tolong dikomentari. Untuk apa komentarnya? Ya, untuk perbaikan-perbaikan video selanjutnya. Atau untuk kebaikan kita juga. Saya kira demikian. Selamat belajar. Sukses buat kita semua.